Saudara, saya langsung menuju ke Universitas Gadjah Mada. Sudah ada Ketua Tim Riset Laboratorium Sistem Sensor UGM, Pak Sunarno. Pak Sunarno, saya ingin kemudian menanyakan hal yang paling baru mungkin di abad ini. Karena sebelumnya belum pernah ada pendeteksi gempa, prediksi gempa. Tapi Bapak kemudian bisa mengatakan bahwa UGM menemukan gempa yang bisa diprediksi bahkan 2 pekan sebelumnya. Ini luar biasa, karena kalau kita bicara tsunami itu hanya 1 jam punya waktu untuk berlari menyelamatkan diri. Tapi kalau seandainya gempa itu diketahui 2 pekan sebelumnya, maka luar biasa. Mudah-mudahan aman semua. Betul, Pak? Betul, itu harapan saya. Karena saya mengalami gempa di Kobe dan gempa Bantul. Itu sesuatu banget bagi saya ya, dan keluarga saya. Oke. Gimana, bisa diceritakan mungkin, Pak? Apa yang kemudian terjadi di sana, apa yang kemudian Bapak bawa ke sini, dan UGM atau Bapak menyimpulkan, ini UGM atau tim Bapak ini, UGM menyimpulkan Pak ya, bahwa ada alat prediksi untuk gempa. Iya, sebenarnya ini sudah riset saya sejak lama ya, karena waktu itu saya banyak penelitian mengenai gunung berapi. Ya. UGM itu beruntung karena kami punya laut dan punya gunung, sehingga kami bisa eksperimen untuk sensor dan telemetri kami untuk gunung Merapi. Ya. Waktu itu terjadi gempa Bantul. Ya, kita menyiapkan untuk Merapi, tapi yang terjadi adalah gempa Bantul. Berbarengan waktu itu meletusnya Merapi dan gempa Bantul. 2006 itu Pak ya? Yang heboh waktu itu adalah orang Jogja itu panik karena ada isu tsunami. Jadi orang-orang berlarian ke utara karena tsunami sampai ring road, tsunami sampai ring road. Bayangkan, ring road itu tinggi sekali. Betul. Kemudian mereka lari ke utara, meninggalkan sepeda motor, semua pada berlarian. Ketemu dengan orang dari Merapi turun, karena mereka ketemu di Cangkringan turun, di dekat Kaliurang. Nah, dari situ saya mulai langkah pertama adalah membuat batas aman tsunami. Berdasarkan atas pengalaman kami mengembangkan peta batas aman tsunami dengan GPS ya, bersama-sama teman Orari. Kemudian saya masih terobsesi dengan mengetahui lebih dulu gempa itu karena pengalaman di Kobe. Jadi waktu itu laporan di koran-koran yang heboh bahwa gas radon banyak keluar dari tanah. Tapi orang Jepang nggak tahu akan terjadi apa. Kemudian beberapa minggu kemudian terjadi gempa Kobe yang hebat itu. Meninggal banyak sekali dan kota Kobe itu terbelah ya, terbelah dan bergeser 1 meter ke bawah dan bergeser gitu. Sehingga itu menjadi catatan saya, berarti jangan-jangan ada kaitannya antara radon, gas radon yang keluar dengan gempa besar. Yang kedua adalah ketika di Kyushu kami meneliti tentang permukaan air tanah sumur ya, 9 sumur yang kami teliti. Tujuannya adalah untuk kecukupan untuk pendinginan udara untuk apartemen. Tapi yang terjadi suatu saat, bukan sinus lagi, karena itu pinggir pantai, harusnya kan pasang naik, pasang surut itu bentuknya sinus. Tapi terjadi acak nggak karu-karuan dan fluktuasinya tinggi sekali, permukaan air sumur itu. Kemudian 2 minggu kemudian terjadi gempa besar di Kyushu. 2 hal itu merupakan pengalaman empiris saya, bahwa ini adalah tanda-tanda sebelum ada tsunami, ya. 2 minggu itu berarti di dekat situ. Baik. Kemudian Pak, itu kan satu kejadian, Pak. Tapi kemudian kan kalau penelitian, ya saya sedikit paham dikit tentang metode ilmiah, harus kemudian itu baru berupa hipotesis. Apakah kemudian sudah dilakukan uji dan lain sebagainya sehingga bisa disimpulkan? Ya sudah. Ini sudah ada 2 jurnal yang saya terbitkan untuk ini. 2 jurnal internasional sudah terbitkan, dan saya penelitian mengenai ini sudah 2013 ya. Kita mulai meneliti Merapi, tapi belum fokus pada gempanya. Kemudian saya mengembangkan, membuat sumur, beberapa sumur di Jogja. Kami memakai 5 sumur di Jogja untuk memantau permukaan air sumur. Kemudian kami memantau terus dari geofon ya, dari informasi gempa dari geofon dan BMKG. Kemudian waktu gempa Lombok 1, Lombok 2, kami trace ke belakang. Ada apa sebelumnya? Ternyata 2 hari sebelum gempa di Lombok 1 dan Lombok 2 itu ada gejolak permukaan air sumur. Padahal itu kami jauh. Ya. Kemudian gempa di Sulawesi, kami nggak bisa mendeteksi. Kami terus nggak ada data-data. Di Palu Pak, maksudnya?
Iya, waktu itu di Palu kami nggak punya data sama sekali untuk kenaikan itu. Kemudian setiap gempa yang ada di antara Aceh sampai NTT, kita selalu punya ada tanda-tanda, ada fluktuasi Air tanah tadi. Nah, kemudian kami konfirmasi dengan radon sekalian. Waktu itu saya ingat waktu di Kobe kan itu pernah terjadi, saya mengalami. Maka kami gabungkan jadi konfirmasi antara gejolak air tanah dan gas radon. Ini mohon maaf agak teknis sedikit Pak. Air tanah maksudnya air freatis atau air artesis Pak? Yang di bawah tanah ini? Ya, jadi kalau sumur, kalau kita misalnya menggali sumur gampangnya aja. Kan ada permukaan air sumur, groundwater levelnya itu. Air tanah itu. Naik dia? Itu dia fluktuatif. Karena sensor saya itu mampu mendeteksi pergerakan 1 mili itu terdeteksi. Bukan karena misalnya musim hujan dia akan naik lebih sedikit, musim kemarau akan turun? Nggak masalah, tapi tidak mendadak. Oh Ini mendadak dan signifikan naiknya? Naiknya sih beberapa senti, mendadak. Dan semua itu Bapak katakan tadi ada 2, saya simpulkan Pak ya, ini penemuan yang penting sekali, nanti saya juga akan konfirmasi ke BMKG dan juga mungkin dari ITB. Saya ingin bertanya Pak, 2 tanda tadi, kesimpulannya 2 tanda. 1 munculnya gas radon. Gas radon ini adalah gas radioaktif, betul Pak ya? Bukan munculnya, meningkatnya. Oh, meningkatnya gas radon ke permukaan. Setiap hari keluar. Dari permukaan tanah. Iya, itu semua setiap hari keluar, tapi mendadak. Jumlahnya tiba-tiba naik begitu ya? Besar, ya. Yang kedua, permukaan air di dalam tanah itu juga naik secara tiba-tiba, secara signifikan. Gas radon dan permukaan tanah. Sehingga kalau seandainya mau mendeteksi ada gempa, tinggal kemudian menciptakan alat yang bisa mendeteksi kedua hal itu. Betul. Kami memasang beberapa tempat untuk monitor gas radon. Kemudian ada 5 sumur yang kami buat, yang kami pakai untuk mendeteksi permukaan. Dan biasanya terjadi 2 pekan sebelum gempa itu Pak ya? Ini pengalaman dari hipotesis di Jepang itu bahwa sebelum gempa Kobe, sebelum gempa Kyushu itu 2 minggu perkiraan. Sebelum gempa terjadi itu fluktuasinya luar biasa air sumur itu. Baik, saya ke Pak Rahmat Riono. Pak Rahmat dari BMKG. Pak Rahmat, ini temuan yang luar biasa. Apakah sudah kemudian berkomunikasi, berkoordinasi soal ini Pak Rahmat? Iya, berbagai macam upaya untuk memprediksi gempa kan kita apresiasi ya. Bagaimanapun juga sampai saat ini memang kita ketahui bahwa gempa belum bisa atau tidak bisa diprediksi ya. Namun berbagai macam cara ya kita... Tunggu sebentar Pak, sampai saat ini artinya BMKG masih menganggap bahwa gempa tidak bisa sama sekali diprediksi? Iya, sampai saat ini karena begini, ini kan terkait dengan akurasi ya, walaupun kita juga punya alat itu, Mas. Jadi BMKG juga mengembangkan alat namanya prekursor untuk mendeteksi atau memperkirakan waktu datangnya gempa bumi. Beberapa parameter yang disampaikan Prof. Sunarno juga radon, kemudian magnet kita juga menggunakan. Bahkan kalau BMKG itu bisa mengarah ke suatu, kalau misalnya ada sensornya di suatu kota, itu azimutnya mengarah ke daerah tertentu, situ. Cuma kan kita juga hasil evaluasi kita juga di situ akurasinya juga masih kurang kurang baik lah. Kadang-kadang ada anomali, kadang-kadang ada gempanya. Kadang-kadang ada anomali, gempanya tidak ada. Baik, stop sampai dulu Pak. Saya mengkonfirmasi Pak. Betul demikian Pak Narno, Prof. Narno? Ya, kami sudah 2 bulan ini mengamati terus karena ada mahasiswa saya yang satu, ini mahasiswa S2 ya. Satu mengamati groundwater level tadi, itu sudah lulus. Kemudian saya lanjutkan lagi 1 mahasiswa S2 lagi untuk mengamati khusus untuk gas radon. Dan ini memang, ya ini gas radon itu random ya. Semua tadi disebutkan oleh Pak Rahmat bahwa nggak setiap kali kemudian ada peningkatan radon dan permukaan tanah, air permukaan tanah tadi terjadi gempa. Betul kan demikian? Itu pertanyaan dasar Pak. Kita buktikan 2 bulan ini, kita secara tertutup, kita tidak umumkan ya. Kita mengamati ada gejala. Terus alat kami meng-WA saya bahwa ada potensi gempa tanggal sekian, tanggal sekian. Contohnya tadi siang. Dan benar terjadi? Tadi siang ada terjadi kan. Kami sudah memprediksi pada hari Jumat. Sudah saya share di WA grup saya khusus kebencanaan. Dan terjadi tadi siang.
Ada berapa banyak yang Sumbawa, Bapak di kemudian deteksi ada perubahan tadi gas radon dan permukaan air tanah lalu kemudian terjadi gempa? Apakah setiap kali, selalu? Selalu. Selalu Pak? Selama berapa bulan atau berapa tahun terakhir ini Pak mungkin? 2 bulan. 2 bulan terakhir ini? Alatnya sudah kami pantau lama, tapi kami masih mencari solusi bagaimana menghilangkan noise. Karena kan gas radon acak sekali. Kita ini seperti mencari padi di antara rumputan ya. Kami harus menseleksi, memfilter. Ini adalah algoritma yang kami kembangkan terus. Karena mahasiswa kami cerdas-cerdas untuk itu. Dengan banyak pendekatan, dengan filtering digital dan seterusnya. Baik. Tapi ini data luar biasa Pak. Jadi apa yang kemudian Bapak deteksi bersama tim di UGM sana dan benar selalu terjadi gempa? Saya konfirmasi itu Pak ya. Baik. Ya cocok. Asal gempanya di antara Aceh dan NTT. Kami punya catatannya dan mahasiswa saya bilang, kalau kamu bisa buktikan kamu lulus. Saya bilang gitu. Oke, baik. Ini pertemuan yang luar biasa, mungkin masih harus penyempurnaan pasti, tapi kemudian ada sebuah titik terang yang luar biasa. Saya tekankan dia adalah membuat 3 warning. Warning 3, warning 2, warning 1. Warning 3 itu adalah gempa di antara 4 sampai 5 skala Richter. Warning 2 itu adalah antara 6 sampai 7. 4 sampai 5, 5 sampai 6, kemudian 6 di atas itu. Jadi itu warning 1. Baik, saya ke ITB, ke Prof. Sri. Dan memfilter lagi untuk itu. Iya, baik. Baik Pak, nanti saya akan, ini apresiasi kemudian untuk tim UGM dan terus kemudian melakukan penelitian terkait ini. Prof. Sri kemudian bisa disampaikan Pak, mungkin ada tanggapan terkait ini Pak? Baik, kebetulan saya belajar seismologi atau geofisika. Barangkali maksud prediksi ini harus diperjelas dulu. Kalau di dalam seismologi, prediksi gempa itu harus bisa memprediksi kapan akan terjadi, di mana, seberapa dalam, magnitudonya berapa. Nah, kalau seperti itu tentunya akan sulit sekali. Jadi barangkali yang dimaksud Prof. Sunarno tadi, kalau ada tanda-tanda gas radon keluar, perubahan muka air tanah yang mendadak, itu suatu indikasi akan terjadi gempa. Mungkin pada radius berapa dari stasiun yang dipasang. Baik. Itu BMKG melakukan juga Pak Triyono ya, Pak Rahmat Triyono. Ya, betul. Memasang yang saya tahu di Jawa Barat, di Bandung ada 2 itu, di dekat besar Lembang. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Sri. Tentu ini ada pro kontra, tapi kemudian didasarkan oleh metode ilmiah dan kemudian terus penyempurnaan. Terakhir saya ke Pak Rahmat Triyono. Pak Rahmat Triyono dari BMKG, ini kita bicara soal prediksi, potensi tsunami 20 meter, tidak hanya di Pulau Jawa. Pertanyaan saya, apa yang kemudian sudah dilakukan dan bekerja sama dengan pemerintah, katakanlah seperti itu, untuk satu edukasi, yang kedua mitigasi, penanganan ketika gempa atau tsunami itu bahkan terjadi? Baik, mungkin saya sedikit, saya terima kasih Prof. Kemarin sudah menyampaikan kepada kami, memberikan warning bahwa mulai tanggal 26 sampai 28 ada prediksi untuk gempa di sampai tanggal berapa Pak Rahmat? Ya, tanggal 26 sampai 28 September ini diprediksi oleh Prof. Sunarno ada gempa di area itu. Nah, pada kesempatan ini kami laporkan, kami sampaikan bahwa sampai siang tadi ada tercatat 135 gempa bumi. Oke, benar artinya? Ya, kalau benar ya, karena memang Indonesia wilayah gempa pasti setiap hari memang terjadi gempa. Jadi kalaupun tidak ada anomali juga pasti setiap hari ada gempa. Dan di antara 135 gempa tadi, 70 di area di zona yang Prof sampaikan tadi dari Aceh sampai NTT itu ada 70 kali gempa. Dan di antara 70 kali gempa itu ada 7 magnitudonya, yaitu di Sumba Barat, Dompu, Padang, Tapanuli, Pandeglang dan Aceh. Jadi kalau ini ya, karena kalau memang kebetulan yang disampaikan Prof. Sunarno kemarin kan magnitudenya di atas 4. Dengan zona yang seluas itu ya sudah pasti akan terjadi, karena memang di Indonesia memang daerah yang rawan gempa. Kemudian tadi di Sunda besar Pak, 5 lebih. Yang di mana Prof? Di Sumba tadi siang 5 lebih ya. Sumba itu Prof 4,6. Ya.
dari kami mencatatnya yang tercatat dengan filter kami di atas 4 dan kami mendeteksi dari Geofon, dari GFZ ya dari Jerman itu. Dan juga kami berpikir dengan BMKG. Ya, bagi saya itu kemanusiaan ya. Kalau begitu beritahu kepada kami, ajari kami cara apa yang harus kami lakukan untuk menandai akan datangnya gempa. Karena itu penting sekali bagi orang seperti saya ini panik melihat gempa itu. 2 kali kena gempa sangat berarti bagi kami. Jadi ajari kami para peneliti di UGM itu, ini loh kalau ada gempa itu ada ini, oh ayam-ayam rajin kawin itu akan ada gempa, cacing-cacing pada keluar. Itu apa saja akan kami terima. Yang sekarang saya kembangkan adalah mencari sisik melik atau ya. Prediksi dari gas radon itu nggak gampang, filternya sulit. Kami monitornya setiap 5 detik sekali mengirimkan data ke server saya. Bayangkan. Dan mantau. Dan ini kan menugaskan satu mahasiswa untuk melakukan terus, gitu, untuk memfilter mana informasinya atau mana yang random. Dan juga permukaan air tanah. Hanya 2 itu yang baru saya terima. Kalau nanti ada informasi, oh kalau mau ada gempa itu cacing pada keluar, ada dentuman. Baik. Itu tentu penyempurnaan, Prof. Tapi kemudian temuannya patut kita apresiasi. Nanti kemudian akan disempurnakan lagi. Silakan Pak Rahmat. Terakhir, apa yang bisa sampaikan Pak Rahmat? Terutama untuk masyarakat di selatan Jawa yang kemudian ada potensi hingga 20 meter yang kemudian bisa disampaikan. Ya, kebetulan pada kesempatan yang baik ini kami sekaligus mensosialisasikan bahwa besok tanggal 6 Oktober kami BMKG akan melaksanakan agenda 2 tahunan yaitu Indian Ocean Wave, yaitu latihan untuk tsunami di Samudra Hindia. Dan kebetulan memang magnitudonya juga sama dengan yang diprediksi oleh Prof. Sriwidantoro yaitu 9,1. Namun tentunya ini memang tidak ada terkait langsung ya, karena memang kita sudah merencanakan setahun yang lalu dengan magnitudo 9,1 di selatan Jawa, dan itu akan kita simulasikan. Tentu kan karena ada viral itu terus kita melaksanakan kegiatan itu karena ini sudah agenda tahunan, dan kita akan uji komunikasi, uji sistem peringatan dini tsunami. Tidak hanya sistem tapi juga uji kesiapsiagaan masyarakat, kesiapsiagaan aparatur pemerintah daerah, termasuk warningnya BMKG apakah sampai, termasuk adalah pesan warning BMKG apakah dipahami oleh para pemangku bencana di daerah. Jangan sampai BMKG merasa sudah mengirimkan peringatan dini, sudah sampai peringatan dini di daerah, dan pemerintah daerah tidak paham terhadap pesan warning dari BMKG sehingga boleh usul Mas Aiman. Singkat saja Pak, karena waktu sudah habis. Silakan Pak Narno, tapi singkat saja. Di Jogja itu ada peta batas aman tsunami atas dasar ketinggian yang pernah terjadi di Indonesia. Dari 30 meter kami buat peta batas aman tsunami dari Kulon Progo dekat airport sampai ke Gunung Kidul. Itu kalau dilakukan oleh setiap daerah di pantai Jawa. Jadi kalau ada tsunami, mengungsinya kemana itu sudah jelas, karena orang Bantul tidak perlu lari sampai Jogja. Itu kepanikan pada waktu gempa Bantul. Itu semoga ini antar ilmuwan akan berbicara, akan bermusyawarah. Tentu manfaatnya nanti akan bisa dirasakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, ratusan juta. Terima kasih Bapak Prof. Sunarno dari UGM, Prof. Sriwidantoro dari ITB, dan juga Pak Rahmat Triono dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika. Terima kasih Bapak-bapak telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam. Lain waktu kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih, selamat malam. Saudara, pemerintah Kerajaan Arab Saudi